Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi ini masih pembahasan tentang sakalain. Sakalain itu maksudnya jin dan manusia. Nabi itu diutus untuk sakalain. Jadi jin dan manusia. Berarti malaikat itu tidak diutus para nabi. Kata Ibnu Hajar, diutus, cuman diutusnya bukan irsalut taklif. Ini irsalut tasyrif namanya, kata beliau. Karena ketaatan para malaikat itu jabaliyah. Karena ketaatannya itu sifatnya jibiliyah. Jibiliyah ini tabiat saja, pembawaan. Yang mereka itu memang diciptakan sudah selalu berbuat taat. Jadi la yukallafuna biha, mereka tidak diberati untuk berbuat taat itu karena memang sudah sifat mereka, tabiat mereka itu memang suka yang baik-baik, suka berbuat taat. Hadza ini pendapat seperti ini yang diperpegangi oleh Imam Ramli di dalam kitab Syarah Minhaj. Cuma yang akan kita bahas ini adalah waqad khalafahu, dan telah menyalahi akan ma'tamadahu al-Ramli, Imam Ramli, apa yang diperpegangi oleh Imam Ramli itu oleh Syekh Ibnu Hajarin, Syekh Ibnu Hajar. Ungkapan beliau wa ibaratuhu, ibarat Syekh Ibnu Hajar itu ba'da qaulil musannif, setelah perkataan musannif. Musannif ini pengarang Minhaj, ini berarti Imam Nawawi. Di sini kalimat abduhu wa rasuluh dari musannif Imam Nawawi ditafsir disyarah oleh Imam Ramli adalah likafatis sakalain, untuk seluruh sakalain al-insi wal jinni, baik itu manusia ataupun jin. Jadi diutusnya nabi itu baik untuk manusia atau jin. Ijma'an, sepakat sudah ulama, makluman telah diketahui, minad din, daripada agama, bidarurah dengan darurat, maksudnya tanpa perlu dirasiokan, diakal-akalikan, dipikirkan lagi, karena memang sudah diutusnya Nabi Muhammad itu untuk sakalain. Fayakfuru, maka kafirlah, munkirhu, orang yang mengingkari mengingkarinya ini kaunihi irsalan likafati sakalain ini. Wakadza, dan seperti itu juga wakal madhkur minas sakalain, seperti itu juga disebutkan daripada sakalain, diutusnya nabi untuk sakalain. Seperti itu juga al malaikatu, diutus nabi itu untuk malaikat. Ini berdasarkan kama rajahahu, sebagaimana yang tarjihkan dia oleh jam'un muhakkikun, segolongan ulama, sekumpulan ulama atau seluruh ulama muhakkikun. Muhakkikun ini ulama yang meneliti lah, kas-Subki, seperti Imam Subki, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti Imam Subki. Waraddu, dan mereka menolak, ulama ini jam'ul muhakkikun ini menolak, ala atas man, orang yang khalafa dzalika, menyalahi yang demikian. Yang demikian apa maksudnya? Yang demikian ma rajahu jam'ul muhaqqiqun ini, sampai akhir ibarat daripada Imam Ramli, ila akhir ibaratihi ay ibarati Ibnu Hajar. Kemudian kalimat takbir, ungkapan daripada musannif, diutusnya nabi itu ala ra'sil arba'ina sanah, ketika sudah berumur 40 tahun. Jadi takbir ala ra'si arba'ina sanah ini disyarah oleh beliau, pengarang Hasyiah Bajuri ini. Kata beliau, at ta'biru bir ra'sil arba'in, dan ungkapan dengan ra'sil arba'in. Ra'si ini kan kepala asalnya, di atas
kan kepala di atas. Jadi 40 maksudnya pas 40. Berarti kata kalau dilihat ini tidak kurang tidak lebih. Ini yufidu memberi faidah annahu bahwasanya Nabi itu bu'itsa diutus inda istiqmaliha ketika sempurnanya arba'in pas 40 min ghairi ziyadatin tanpa lebih wala naqsin dan tanpa kurang, tidak lebih tidak kurang. Wahwa bermula dia pendapat ini as-sahih, wahwa as-sahihu, wahwa as-sahih dan bermula dia adalah yang sahih, alladzi yang alaihi atasnya al-jum, maksudnya ini takdirnya jara yang berlaku, yang diperpegang, yang di apa namanya berlaku atasnya jumhur ulama maksudnya. Jadi pendapat ini yang sahih, yang mayoritas ulama memegangi pendapat ini bahwa apa namanya Nabi itu diutus ketika pas umur 40. Walakin hadza, akan tetapi ini kata beliau la yutimu, tidak akan pas, tidak sempurna. Ini hadza, ini tidak akan sempurna illa hadza ay, bahwa beliau ini hadza ay bu'itsa inda istiqmaliha, ini pas 40 tadi, la yutimu illa kecuali laukanatil bi'satu al ba'satu, jikalau pengutusan itu fi syahril wiladah, pada tidak akan pas, tidak tepat kalau apa namanya dibangkit itu atau diutus beliau itu di apa bahasa sekarang, disahkan pengutusan beliau itu di bulan kelahiran beliau, dihitung dari bulan kelahiran, ma'a bersama annal masyhur, bahwasanya yang masyhurnya, yang dimasyhurkan, yang dikenal itu annahu, bahwa Nabi itu Nabi Muhammad maksudnya ulida dilahirkan fi Rabi'il Awwali, pada bulan Rabi'il Awal, wa bu'itsa dan dibangkitkan fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Jadi falahu, maka bagi beliau hinal ba'si, ketika dibangkit itu arba'una, berarti 40 tahun, wa nisfu sanatin, lebih 6 bulan. Kalau dilihat seperti itu, ingkanal ba'su, apabila pengangkatan itu fi Ramadhana, di bulan Ramadan, al-waqi'i yang terjadi ba'da sanah, setelah 1 tahun setelah selesai al-mutammimah lil arba'in, setelah 40 sudah bulan Ramadan berikutnya kan itu lebih jadinya, jadi 6 bulan jadinya kata beliau. Autis atwa salasuna, atau bisa juga 39 hari, ini berarti 39 wanis dan separuh, 39 apa maksudnya, 39 bukan ya 39 hari dan separuh lebih, ingkanal ba'tsu fi ramadhal waqif fi asna'i sana, apabila pengangkatan itu di bulan Ramadan, yang berlaku bulan Ramadan itu di pertengahan tahun untuk al-mutammimati lil arba'in, yang menyempurnakan tahun untuk 40. Faman qala, maka barang siapa yang berkata arba'una sanah, 40 tahun, algha berarti ia membiarkan, algha ini membiarkan al-kasra, pecahannya alal awal atas yang pertama, dan wajah barahu ditambalnya alal tsani yang di tahun keduanya, karena pas 40 ini kan di sini berarti dibiarkan. Nah di sini nanti menambalnya setelah 40, jadi hitungannya pas 40 kata beliau itu. Silakan lagi dihitung karena agak sulit ini hitungan seperti ini. Demikian pembahasannya, baru kita bahas wa qala ba'dhum wallahu ta'ala anhu.